Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iksan Putra Riyadi dengan NIM 2022-01404041. Di sini saya akan menjelaskan mengenai proyek UCP2 kemarin. Jadi, saya ingin menjelaskan pertama yaitu mengenai di bagian datanya di file DAO-nya ini. Jadi, di DAO-nya ini saya buat eh, dua bagian DAO yaitu dokter dan jadwal DAO juga. Untuk bagian dokter DAO-nya kita meng-tag tag apa ya namanya tuh meng-tag DAO untuk membuat entitas dari si dokter DAO untuk ke jadwal. Jadi di sini menggunakan query-nya dengan select from dokter itu untuk membuat database-nya dokter untuk bisa diakses aplikasinya nanti. Terus insert, kenapa dikasih dengan item suspend fund insert ini membuat insert dari dokter data dokter untuk diinput ke jadwal DAO ke database-nya juga. Untuk jadwal sama seperti daftar DAO. Untuk jadwal DAO ini dia mengselect from jadwal itu membuat query-nya dari jadwal juga dan mensuspend insert jadwal ke jadwal. Terus jadwalnya itu kita kasih atribut fun get jadwal by ID itu untuk mengetahui ID setiap dokter yang ingin dibuatkan jadwalnya. Terus untuk sini saya membuat database-nya itu eh, jadi menggunakan abstract class dat app database untuk membuat database si dokter dan jadwalnya. Jadi kita menggunakan private var instan itu untuk mengprivat instan dari database buildernya agar tidak menetapkan data yang dibuat. Terus untuk entity ini jadi apa ya? Entity ini jadi kayak membuat data entitas kayak primary key-nya itu di bagian ID, terus nama dibuat string, spesialis string, klinik juga string, sama nomor HP, jam kerja juga string. Jadi dibuat generate benarnya itu untuk stringnya itu pada nama, spesialis, klinik, dan nomor HP, jam kerja juga. Untuk ID itu udah termasuk primary key-nya. Terus untuk jadwal, kita membuat table name-nya jadwal dulu dengan menggunakan foreign key dengan entitas dokter dengan kelasnya, membuat kelas dokter maksudnya. Maaf. Untuk parent column C kita menggunakan array of itu perbandingan dari untuk buat ID gitu maksudnya. Untuk on update itu mengupdate foreign key yang dari table jadwalnya. Untuk delete itu menghapus setelah kita input apakah bisa atau tidaknya. Untuk data kelasnya itu kalau untuk primary sama kayak dokter barusan, kalau menggunakan untuk ID-nya itu menggunakan primary key, nama dokternya itu string, sama nama pasien, nomor HP, tanggal konsultasi, sama status itu bersifat string menggunakannya. Untuk repositorinya ini kita mau menggunakan lokal, bukan lokal sih, ya semacamnya lokal lah kalau bisa kan lokal. Ini kita ganti dokter repositori ini untuk menginput dari setelah navigasi ini. Jadi dokter ini mau apa ya, mensuspend itu untuk menambahkan variabelnya dokter DAO untuk semua data yang diinput untuk dokter. Untuk jadwal repositori untuk itu kita menggunakan privat jadwal DAO dan jadwal DAO perbandingannya. Jadi membuat perbandingan ke semua jadwal itu tergantung untuk
beberapa jadwal untuk dokter spesialis. Jadi untuk keseluruhannya ini kita membuat semua ada update, terus lagi ya, Fungate, terus delete, insert itu semuanya itu untuk kegunaan nanti saat menavigasi data yang diinput melalui view atau dan view modelnya. Nah, ini navigasinya saya masih agak masih belum tepat juga sih. Maksudnya cara buat navigasi host controller ke repositorinya masih mencari, cuman belum ada ketemu juga. Jadi ya saya buat ini cuman navigasinya ini belum sinkron ke app database-nya. Jadi belum bisa ke input lah rasanya. Makanya aplikasinya belum masih bisa jalan. Karena di sini tuh saya membuat dengan fitur composable-nya tambah, detail sama update, sama membuat statistiknya dengan membuat string get null dengan ID. Terus untuk di UI saya membuat 7 model view. Ada cari dokter view, daftar dokter view, detail dokter view, sama hapus dokter view, lihat jadwal dokter view, sama tambah dokter, serta update dokter view. Nah, di cari dokter, kita membuat eh, fitur dengan button klik itu untuk mencari dokter yang kita sudah masukkan nama dan nomor HP kita nanti keluar dengan me- apa sih kayak membuat list dokter yang kita cari. Misalkan dokter poli umum, poli gigi, terus apalah pokoknya itu eh, untuk kolomnya ini kita membuat modifier itu karena untuk menetapkan bagian yang dibuat listnya itu tidak agar berantakan lah bahasanya, tertata gitu. Jadi saya membuat paddingnya itu dengan paddingnya 16 dp. dp itu ukuran, ukuran dari model aplikasinya tampilannya gitu. Untuk daftar dokter, ini membuat apa ya, kayak kita udah membuat ngisi list dokter gitu. Nah, nanti ada tuh bagi apa nama-nama dokter yang dapat apa buat kayak poli umumnya itu dokter siapa gitu. Terus poli gigi itu siapa gitu. Terus buat partnya juga sama kayak yang barusan cari dokter, pakai modifier agar tidak berantakan. Untuk detail dokter ini memuat data nama kita, terus untuk spesialisnya dokter siapa, poli apa gitu ya. Untuk tempat praktiknya di mana, kontak dan jam tersedia. Untuk hapus, aduh, untuk hapus dokter, ini tuh untuk setelah kita membuat padding di tabel kolom kolom infonya, jadi bisa setelah diisi bisa dihapus apakah bisa dia maksudnya apakah bisa dihapus atau tidak. Untuk lihat jadwal, jadi saat kita udah mengisi data yang dimasukkan, bisa melihat jadwal dokter yang tersedia jam berapanya gitu ya. Tersedia terus nama dokternya siapa, oh di mana gitu kan yang kita perluin. Terus untuk tambah dokter ini sama halnya setelah cari dokter. Jadi menambahkan data-data yang diperlukan agar bisa mencari dokter spesialis yang kita perluin. Untuk update-nya, ini mengupdate dari lihat jadwal. Jadi menampilkan sebelum ke lihat jadwal itu kita mengupdate data kolomnya itu di bagian dokter menggunakan string atau remember state of-nya. Terus di view model, saya membuat detail dokter view model itu untuk mensinkron dari yang
detail dokter view-nya yang barusan. Jadi scoop itu kayak mengolah datanya yang dibuat di view. Untuk home dokter view model, jadi untuk membuat repository dokternya dengan scope juga dengan apa ya, menginput semua data dokternya. Untuk statistik, kita menggunakan string statik untuk membuat statik yang digunakan oleh dokter. Terus tambah dokter juga ini sama sinkron ke tambah dokter Pio barusan. Jadi untuk merepositori dokter dengan tambah dokter di view model dengan tambah dokter view. Untuk update juga sama. Untuk update nih modelnya saya pakai tambah dokter juga. Jadi menginput dari update dokter view-nya dengan merepositorinya dokter. Terus klinik app cat ini untuk memanggil yang sudah kita buat apakah dia bisa dijalankan atau tidak. Terus main activity ini sama modelnya kayak klinik app cat. Jadi memanggil halaman awal ini kalau klinik itu yang halaman berikutnya apakah bisa di drop down atau tidak. Hmm, di Jadi semua ini, nah untuk terakhir maaf ada yang tertinggal untuk custom widget ini, jadi ini itu untuk apa sih kayak menambahkan gambar yang diperlukan di list dokternya itu. Jadi menampilkan gambar foto dokternya yang diperlukan, kayak spesialis gigi, tanggal poli umum. Sini ada di teks apa kolom teksnya itu ada dokter. Nama dokter, spesialisnya dokternya apa, terus prakteknya di mana, sama kontak HP-nya. Biasanya dicantumin di custom widget terus dimasukin. Nah, sini kan ada import-import ini buat apa ya kayak ini kan composable ini kita kan nggak add kan composable. Nanti di sini ada keterangan di import, klik aja di import nanti masuk ke sini ke tampilan importnya ini otomatis ke input. Ya, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.